Haleluya, satu sukacita yang besar bagi saya secara pribadi untuk dapat kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara lewat program ini. Karena saya percaya Tuhan punya rencana yang sangat indah buat hidup saudara. Karena selama kita masih diberi kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, berarti ada kesempatan bagi kita untuk bertobat. Berarti ada kesempatan buat kita untuk bangkit. Berarti ada kesempatan buat kita untuk meraih kemenangan dalam Kristus. Dan secara khusus hari ini kita akan bicara tentang dosa terbesar. Dan mungkin sebagian saudara tidak senang mendengar jika dosa diungkapkan. Tapi ini sekali lagi saya mau ulangi, kita hari ini akan bicara tentang dosa terbesar. Dan mungkin banyak saudara akan berpikir, wow, ini akan berbicara tentang perzinahan. Karena kita pikir perzinahan adalah dosa yang terbesar. Saya mengerti bahwa perzinahan tetap sebuah dosa. Tapi apa yang Alkitab bicara sebagai dosa terbesar, nah ini akan kita renungkan bersama-sama dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Sambil saya memberi kesempatan buat saudara untuk ambil Alkitab saudara, mempersiapkan diri untuk itu, bersama dengan saya saat ini ada Fetri Kumase yang akan nyanyikan pujiannya bagi Kristus yang berjudul Ku Mau Sepertimu Yesus. Buka hati saudara, biar Tuhan memberkati saudara lewat pujian ini, dan hati saudara diangkat bersama Kristus untuk meraih kemenangan bersama Dia. Buka hati saudara, haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu
Yesus disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, satu pujian dan doa yang luar biasa di hadapan Tuhan berkata, Tuhan, ku mau disempurnakan selalu. Dan saudaraku yang kasih dalam hidup ini ada banyak hal yang masih Tuhan mau sempurnakan buat kita. Dan saya percaya sudah diberkati lewat pujian ini. Nah, seperti sudah saya sampaikan tadi, mungkin sudah tetap bertanya, apakah itu dosa yang terbesar? Dan lewat ayat-ayat bacaan ini kita akan melihat bahwa kesombongan adalah dosa yang terbesar. Mungkin sudah terkejut dan berkata, oh, saya tidak pernah tahu bahwa kesombongan adalah dosa yang terbesar. Nah, ini persoalannya, seringkali bahkan kita tidak kategorikan, bahkan kita tidak masukkan kesombongan sebagai sebuah dosa. Kita akan mulai berkata, oh, orang itu baik sekali, hanya dia punya kekurangan kecil, dia punya kelemahan kecil, dia sedikit sombong begitu. Kita masukkan sombong sebagai hanya kekurangan. Kita masukkan sombong hanya sebagai kelemahan manusiawi yang kita anggap, oh, itu semua wajar, normal sekali. Kesombongan adalah hampir setiap orang memiliki. Tapi sekali lagi saya mau ulangi bagi saudara sekalian lewat program ini, kesombongan adalah dosa yang terbesar. Dan saya landaskan itu dari Alkitab yang berbicara pada Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-14. Nah, saya ingin sudah memperhatikan baik-baik karena ini hal yang sangat penting untuk sudah perhatikan hari ini. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pencina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan dia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan. Siapa itu? Orang Farisi tadi. Maksud saya orang pemungut cukai tadi. Orang yang dianggap orang nomor 2 yang dianggap orang berdosa ini. Orang ini kata Alkitab pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Siapa orang lain itu? Orang Farisi. Orang yang berkata bahwa saya lebih benar itu. Sebab barang siapa meninggikan diri. Nah, dengar baik, saya ulangi sekali lagi. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Nah, mungkin sudah bertanya hari ini, apa artinya, apa penjelasannya bahwa kesombongan adalah dosa yang terbesar? Atau sebagian sudah mungkin bertanya, mengapa kesombongan disebut sebagai dosa yang terbesar? Nah, saya mau sudah memperhatikan ayat ini baik-baik, dan saya menjumpai ada 3 alasan mengapa kesombongan adalah dosa yang terbesar. Yang pertama, karena kesombongan membuat seseorang tidak pernah bertobat. Saya ulangi sekali lagi, kenapa kesombongan adalah dosa yang terbesar? Karena kesombongan membuat seseorang tidak pernah bertobat. Karena kesombongan membuat seseorang mendengar firman dan berkata, firman ini bukan buat saya sudah cukup baik. Itu sebabnya ayat yang ke-11 bilang begini, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penjina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Nah, saudaraku, ada 4 dosa yang dikategorikan di sini. Ada 4 dosa yang diungkapkan oleh si orang Farisi ini. Yang pertama, dia berkata, aku bukan perampok. Yang kedua, dia sebut, aku bukan orang lalim. Yang ketiga, dia sebut, aku bukan penjina. Dan yang keempat yang dia sebut di sini, aku tidak seperti pemungut cukai ini. Minimal ada 4 dosa yang dia sebut di sini, yang kita selama ini kategorikan sebagai dosa yang terbesar. Tapi coba saudara renungkan sebentar, jika penjina itu dengar firman,
Seorang wanita yang tertangkap basah berbuat zina itu berjumpa dengan Yesus. Lalu Yesus berkata, dosamu sudah kuampuni, jangan buat dosa lagi. Maka Alkitab berkata, wanita ini bertobat dan serahkan hidupnya buat Tuhan. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penjinah mendengar firman Tuhan, maka dia tahu firman itu baginya. Dia tahu dia orang berdosa. Dia tahu dia membutuhkan kasih Tuhan. Dia tahu bahwa dia harus berbalik dari jalan yang salah dan menuju kepada terang Kristus. Sehingga apa yang terjadi? Dia mulai meminta ampun atas dosanya. Dia mulai sadari bahwa dia berdosa. Dia mulai kembali dalam jalan Tuhan. Maka dia akan diampuni. Jika seorang lalim datang dengar firman, maka dia tahu hidupnya jahat di hadapan Tuhan. Dia tahu jika Yesus mengasihinya itu anugerah yang besar, maka dia akan bertobat dari dosanya. Dia akan minta tangan Tuhan menyucikan dosanya. Dia akan minta Tuhan membela hidupnya, dan maka Tuhan akan menolong dia dan memberikan kehidupan baru baginya. Jika orang-orang berdosa dengar firman, maka dia tahu dosanya jahat di hadapan Tuhan. Dia perlu pengampunan dosa dan dia mengaku dosanya. Dan Alkitab berkata, barang siapa mengaku dosa, Allah itu setia dan adil sehingga dia mengampuni dan menyucikan orang tersebut dari dosanya. Tetapi apa yang terjadi dengan si orang sombong? Si orang sombong akan mendengar firman dan berkata, firman ini tidak cocok buat saya. Saya sudah cukup baik. Si orang sombong ini akan dengar firman, maka dia berkata, oh saya tidak salah, istri saya lah yang bersalah, suami saya lah yang salah. Sehingga ini yang saya beri nama bahwa kesombongan dosa yang terbesar. Kenapa? Karena kesombongan membuat seseorang tidak pernah bertobat. Dan saudaraku, Alkitab berkata, kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa kita. Tapi bagaimana kita bisa mengaku dosa kita? Harus kita menyadari dosa kita. Nah, persoalannya, orang sombong tidak pernah menyadari. Dan karena dia tidak pernah menyadari, maka dia tidak pernah mengakui. Dan karena dia tidak mengakui, dia tidak akan pernah bertobat. Dan karena dia tidak pernah bertobat, maka dia tidak akan menerima pengampunan. Itu sebabnya ayat yang ke-14 tadi berkata, orang ini pulang sebagai orang yang dibenarkan, dan orang lain itu tidak. Lihat saudaraku, Alkitab berkata, Allah melawan orang sombong. Lihat saudaraku, berarti jika sudah hidup dalam kesombongan, dan sudah merasa saya yang paling benar, dan terus lihat, kesombongan kadang-kadang membuat seseorang tersenyum dengan manis. Sehingga seringkali saya bilang, kesombongan kadang-kala menyombongkan kerendahan hati. Lihat, kadang-kala orang mulai menyombongkan kerendahan hati. Dan harus kita sadari hari ini, apa yang kita perlu sombongkan? Semua hanya ada karena anugerah Tuhan. Karena kesombongan, dosa yang bahkan saya bilang tidak perlu pakai modal. Karena apa? Kesombongan, bahkan setiap orang bisa melakukan kesombongan. Di mana saja bisa melakukan kesombongan. Sehingga ada istilah yang sangat terkenal. Orang itu miskin tapi sombong. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang harus kita sadari. Kesombongan adalah dosa yang terburuk. Kenapa? Karena kesombongan tidak pernah akan membuat saudara bertobat. Orang sombonglah yang berkata, aku tidak perlu Tuhan. Orang sombonglah yang berkata, saya yang lebih benar. Orang sombonglah yang berkata, aku tidak butuh pergi ke gereja. Orang sombonglah yang berkata, saya sudah cukup baik. Buat apa saya percaya kepada Kristus? Orang sombonglah yang berkata, bahwa saya tidak perlu menerima pertolongan. Orang sombonglah yang akan mengalami penderitaan. Kenapa? Karena dia tidak pernah bertobat. Dan karena dia tidak pernah bertobat, dia tidak pernah menyadari kesalahannya. Dia tidak pernah menyadari bahwa dia membutuhkan Tuhan. Dan maka apa yang terjadi? Hidupnya akan ada dalam bahaya maut sepanjang umur hidupnya. Nah, hal yang kedua yang menjadi bagian dari dosa yang terbesar dalam kesombongan kita, kalau saudara baca terus maka saudara akan lihat di sini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lain, bukan penzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Lihat, saudaraku, kalau kita lihat di sini, ternyata orang Farisi ini berbuat banyak kebaikan. Ayat yang ke-11 bilang, dia berdoa. Lalu yang kedua juga dikatakan, aku mengucap syukur. Berarti dia bukan hanya berdoa, dia juga mengucap syukur. Ayat yang ke-12 bilang, aku berpuasa 2 kali seminggu. Nah, kebaikan yang keempat dikatakan, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Berarti orang Farisi ini melakukan banyak kebaikan. Dia pergi ke bait Allah, dia berdoa, dia mengucap syukur, dia berpuasa, dan juga dia memberikan perpuluhannya dengan baik. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini semua perbuatan yang sangat baik. Tetapi kalau kita renungkan ayat yang ke-14, kembali dikatakan,
Orang itu pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan. Dengan lain kata, kita harus jujur dan kita harus akui bahwa kesombongan menghapus semua kebaikan. Mungkin saudara berkata, aku menolong orang, tapi saya mau beritahu, jika motifnya adalah kesombongan, jika motifnya supaya semua orang tahu, maka kebaikanmu akan terhapus dengan kesombonganmu. Dan mungkin kita berkata, tapi saya melayani Tuhan, tapi saya berkorban buat Tuhan, tapi saya membantu pembangunan gereja, tetapi saya terlibat dalam kegiatan rohani. Tapi saya mau beritahu, jika hanya supaya nama kita dikenal, supaya orang hanya tahu karya kita, supaya orang menghormati kita, maka bagi saya, saudara telah melakukan yang baik, namun dengan alasan yang salah. Dan Alkitab jelas berkata, orang itu pulang sebagai orang yang tidak dibenarkan. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mungkin pendeta saudara sangat hormat karena berbagai persembahan yang kau berikan. Mungkin orang-orang di sekitar saudara, sangat menghormati saudara karena segala perbuatan baik yang saudara buat. Tetapi Tuhan tidak melihat perbuatan baik saudara. Tuhan lihat motivasi saudara. Sekali lagi saya ulangi, jika saudara bisa beri 20 juta, jika saudara bisa beri 30 juta, tapi dengan motif sombong, itu tidak ada gunanya bagi Tuhan. Tetapi mungkin saudara berkata, aku mau beri lebih, tapi yang kupunyai hanya 2.000 rupiah ini, dan aku akan berikan dengan hati yang tulus karena aku persembahkan bagi Tuhan. Saya mau beritahu, engkau diberkati Tuhan untuk itu. Kenapa? Karena kesombongan menghapus segala kebaikanmu. Itu sebabnya dengan kasih Allah, saya berbicara saat ini lewat program ini. Saya mengasihi saudara, dan saya tidak ingin segala kebaikan yang sedang saudara buat, segala kebaikan yang telah saudara kerjakan, akhirnya terhapus begitu saja. Sehingga Alkitab berkata pada hari terakhir, akan datang banyak orang berkata, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat demi nama-Mu? Bukankah aku sudah usir setan demi nama-Mu? Bukankah aku sudah kerjakan ini itu bagimu? Tapi Alkitab berkata pada hari itu, aku akan berterus terang kepadamu dan berkata, aku tidak pernah kenal kamu, enyah dari hadapanku, hei kamu yang berbuat kejahatan. Pertanyaan saya, apakah menyembuhkan orang sakit itu sebuah kejahatan? Apakah mengusir setan demi nama Yesus adalah sebuah kejahatan? Apakah melayani Tuhan itu sebuah kejahatan? Jawabannya tidak. Tetapi jika alasan kita melakukan semuanya itu adalah kesombongan, maka itu menjadi sebuah kejahatan. Karena itu lewat program ini, kembali kita perlu renungkan kasih Tuhan yang besar. Bahwa kalau bukan kasih, kita tidak ada apa-apanya. Dan hari ini, jadilah orang yang melayani Tuhan bukan supaya nama dikenal. Jadilah orang yang melayani Tuhan, jadilah orang yang setia kepada Tuhan, bukan untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan penghormatan orang. Sehingga banyak orang mundur dari pelayanan. Banyak orang keluar dari gereja. Kenapa? Karena berkata, habis pendeta nggak bisa memberi apresiasi buat saya. Habis orang sudah saya tolong dan sekarang tidak mau berterima kasih dengan saya. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi saudara harus renungkan, apa artinya segala kebaikan yang saudara buat, jika pada akhirnya Yesus akan menatapmu dan berkata, enyah dari hadapanku, hei kamu yang berbuat kejahatan. Harus secara terbuka saya jelaskan buat saudara, kesombongan menghapus segala kebaikan. Renungkan kembali, kesombongan telah menjadi dosa yang terbesar. Karena kesombongan menjadi dosa yang begitu kuat, yang menghapus semua kebaikan kita. Dan hal yang ketiga, yang harus kita renungkan baik sekarang, ayat yang ke-14 ini berkata, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yang ketiga, kesombongan membuat orang itu pulang dengan kekalahan. Mungkin orang itu pulang dengan bangga. Saya telah berbuat ini, saya mampu berbuat ini. Mungkin saudara berjalan dengan bangga dan berkata, saya telah buat ini buat Tuhan, saya orang yang dihormati, saya begini, saya begini, saya begini. Mungkin engkau menepuk dirimu dengan bangga sama seperti si orang Farisi tersebut. Ya, kadangkala kita pulang dengan bangga. Kadangkala kita berjalan dengan bangga. Kadangkala kita lihat hasil pekerjaan kita dengan bangga. Kadangkala kita turun dari pelayanan dengan bangga. Tetapi apa artinya sehingga jika Tuhan melihat kita dan dijumpai kita sebagai orang yang tidak dibenarkan? Saudaraku, ini sesuatu yang sangat akan menekan jiwa kita. Apa artinya kita bangga jika kita kalah? Karena ayat Alkitab jelas berkata, barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan saudaraku ingat, jika Tuhan di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Tetapi jika
ayatnya menjadi, jika Allah melawan kita. Dengarkan baik. Jika Allah melawan kita, karena Alkitab jelas berkata Allah melawan orang sombong, maka yang harus kita renungkan, siapa yang dapat melindungi kita? Kekayaan saudarakah? Jika Allah melawan saudara, kekayaan saudara akan dibinasakan. Mungkin saudara berkata, jabatan saya kah? Jika Allah melawan saudara, jabatan saudara akan dihancurkan. Jika mungkin saudara berkata, tetapi aku punya kenalan, orang berpangkat, orang terkenal, tetapi saya punya bisnis sudah cukup baik. Tapi saya mau beritahu, jika Allah melawan saudara, maka sama sekali tidak ada kesempatan. Untuk itu hari ini, renungkanlah baik. Untuk itu hari ini, pikirkanlah baik. Jangan sampai engkau tetap berjalan dalam kesombongan. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kesombongan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kesombongan yang selalu membuat kita berpikir kita benar. Lihat, hal yang pertama, kesombongan yang membuat kita selalu berpikir kita benar. Sehingga orang di sekitar kita yang salah. Anak-anak kita salah, istri kita salah, suami kita salah, tetangga kita salah. Sehingga yang selalu kita tuntut adalah orang lain. Dalam doa kita, maka doa yang berbunyi, Tuhan kenapa dia begitu? Tuhan kenapa dia begitu? Tuhan kenapa dia begitu? Tuhan kenapa dia begitu? Lalu akhirnya kita mulai kecewa sama Tuhan. Lalu kita mulai berkata, kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Karena Tuhan sedang berkata, anakku, aku mau merubah engkau. Aku mau merubah engkau sehingga lewat hidupmu orang lain dapat diselamatkan. Dan kesombongan selalu membuat, yang pertama, kesombongan yang membuat kita berpikir, saya yang benar. Nah, kesombongan yang kedua adalah, saya mau melakukan yang benar untuk mendapatkan pujian. Saya akan buat ini supaya orang lain memuji saya. Saya akan kerjakan ini supaya orang lain kenal siapa saya. Dan mungkin kadang-kadang yang sudah buat baik, sudah menolong orang, tapi supaya orang berterima kasih sama saudara. Bukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Lihat, saudaraku, waktu Daud berhadapan dengan Goliat, inilah kalimatnya, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak, dan lebing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan Daud jelas berkata, hari ini supaya dunia akan tahu bahwa kami punya Allah yang menyelamatkan kami, bukan dengan pedang, sebab pertempuran ada di tangannya. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Daud tidak berpikir supaya saya menjadi raja, tapi Daud melakukan peperangan itu, Daud melakukan kebaikan itu, supaya apa? Supaya seluruh bumi tahu bahwa kami mempunyai Allah. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang harus saudara renungkan. Saya menghargai, saya menghormati jika saudara lakukan yang baik. Tapi jika alasanmu salah, maka saya beritahu, segala kebaikanmu akan terhapus. Dan yang ketiga, kesombongan yang harus kita lihat, kesombongan dalam langkah kita. Karena kita pikir, waktu kita tidak mau bergaul dengan orang lain, maka kita berbeda. Waktu kita berjalan, karena kita berpikir, saya berbeda dengan orang lain, sehingga kita mulai tidak mau bergaul untuk itu. Dan sekarang apa yang terjadi? Orang mulai memahami bahwa kita menjadi begitu sombong. Sehingga hari ini lihat, mungkin engkau pikir engkau yang paling benar. Atau mungkin engkau sedang mau coba lakukan yang benar dalam kesombonganmu. Atau mungkin memang kau punya langkah yang sombong. Dan ingat, kesombongan itu sebuah dosa yang hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Mungkin orang bilang engkau sombong karena caramu berjalan. Mungkin orang bilang engkau sombong karena engkau tidak mudah bergaul. Tapi kesombongan itu ada di dalam hati. Sehingga jika hatimu benar dengan Tuhan, maka engkau tahu, Tuhan, mungkin aku punya kekurangan tertentu, tapi hatiku benar di hadapan Tuhan. Tetapi ingat, mungkin orang lain memuji engkau dan berkata, engkau orang yang baik. Mungkin orang memujimu dan berkata, engkau orang yang sangat mau mengerti orang lain. Tetapi jika hatimu sombong, Allah akan melawan engkau. Itu sebabnya hari ini saya mau berdoa buat saudara. Jika saudara ingin didoakan secara khusus, yang pertama harus saudara sadari bahwa engkau adalah orang yang sombong. Yang kedua harus saudara sadari, kesombongan adalah dosa yang terbesar. Yang ketiga harus saudara sadari, jika engkau mempertahankan kesombongan itu, mungkin engkau boleh bangga, tapi engkau akan pulang sebagai orang yang kalah. Engkau akan berhadapan dengan Yesus, di mana Yesus akan berkata kepadamu, hanya dari hadapanku, hai kamu yang berbuat kejahatan. Itu sebabnya hari ini jika saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada.